Fungsi BTP yang ketiga yaitu menjadikan warna dan aroma yang lebih baik sehingga menambah dan merangsang timbulnya selera makan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pangan, menjelaskan tentang materi bahan tambah pangan dari mata kuliah Kode Etik Peraturan Perikanan. Bahan tambah pangan merupakan zat yang ditambahkan atau dicampurkan pada saat pengolahan makanan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pada kehidupan sehari-hari kita sering mengenal bahan tambahan pangan seperti gula, penyedap rasa, daun pandan, dan pewarna makanan. Bahan tambahan pangan bukan merupakan bagian dari bahan baku pada pangan. Fungsi dari penambahan bahan tambah pangan untuk mempengaruhi dan menambah cita rasa, warna, tekstur, dan penampilan dari makanan. Bahan tambah pangan atau BTP dimaksudkan tidak untuk dikonsumsi secara langsung. BTP juga dapat mempunyai atau tidak memiliki nilai gizi. BTP sengaja ditambahkan pada saat proses pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pada saat pengangkutan untuk menghasilkan atau diharapkan dapat menghasilkan suatu komponen untuk mempengaruhi sifat pada pangan tersebut. Bahan tambah pangan dapat ditambahkan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara teknis, bahan tambah pangan dibagi menjadi dua, yaitu bahan tambah pangan secara langsung dan sengaja ditambahkan selama proses produksi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan konsistensi nilai gizi, menetapkan bentuk atau rupa, serta menambah cita rasa dengan mengendalikan keasaman dan kebasaan. Yang kedua yaitu bahan tambah pangan yang terdapat dalam bahan makanan dalam jumlah yang sangat kecil sebagai akibat proses pengolahan dan sebagai zat adiktif yang keberadaannya tidak sengaja. Selanjutnya yaitu fungsi dari bahan tambah pangan. Bahan tambah pangan berfungsi sebagai pengawet pangan dengan cara mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba yang dapat merusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pada produk pangan. Fungsi yang selanjutnya yaitu menjadikan pangan lebih baik dan menarik, lebih renyah dan enak rasanya. Dan yang terakhir yaitu secara ekonomis akan menghemat biaya produksi. Apa sih pentingnya untuk produsen mengetahui perlunya BTP? Pertama, karena masih banyak bahan kimia yang berbahaya yang masih digunakan. Yang kedua yaitu karena ketidaktahuan produsen pangan. Dan yang ketiga yaitu bahan tambah pangan sangat penting pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian, kenapa sih bahan tambah pangan sering ditambahkan ke dalam pangan? Alasannya yaitu untuk mengawetkan pangan, kemudian untuk membentuk pangan, selanjutnya memberikan warna, kemudian meningkatkan kualitas pangan, selanjutnya untuk menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan selanjutnya meningkatkan stabilitas. Selanjutnya yaitu penyimpangan atau pelanggaran penggunaan BTP oleh produsen. Yang pertama, menggunakan bahan tambah pangan yang dilarang untuk makanan. Selanjutnya, menggunakan bahan tambah makanan melebihi batas yang diizinkan. Dalam penggunaannya, bahan tambah pangan dipersyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, telah diuji dan dievaluasi secara toksikologi. Kedua yaitu tidak membahayakan kesehatan konsumen pada kadar yang diperlukan dalam penggunaannya. Yang ketiga yaitu harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi kembali jika perlu. Yang keempat harus memenuhi persyaratan spesifikasi dan kemudian yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu harus dibatasi dalam penggunaannya. Kemudian, penggunaan bahan tambah pangan hanya dibenarkan untuk tujuan yaitu mempertahankan nilai gizi makanan. Selanjutnya, konsumsi segolongan orang yang tertentu yang memerlukannya. Selanjutnya, mempertahankan mutu atau kestabilan makanan atau memperbaiki sifat sifat organoleptik hingga tidak menyimpang dari sifat alaminya. Dan kemudian untuk keperluan pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, pemindahan, bahkan pengangkutan makanan. Selain itu, bahan tambah pangan tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan cara pembuatan atau pengolahan yang tidak baik, kemudian untuk mengelabui konsumen, dan yang terakhir yaitu untuk menurunkan nilai gizi makanan.
Penggunaan bahan tambah pangan juga harus sesuai dengan dosis di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Jenis bahan tambah pangan ada 2, yaitu GRAS, yaitu aman dan tidak berefek toksik. Yang kedua yaitu ADI, harus ditetapkan batas penggunaan hariannya. Penggunaan bahan tambah makanan telah diatur dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 772/Menkes/per/9/88 tentang bahan tambah pangan. Pada slide berikut merupakan golongan bahan tambah pangan yang diizinkan. Dan ini merupakan golongan bahan tambah pangan yang dilarang. Penggolongan BTP yang tidak tercantum dalam Permenkes. Yang pertama yaitu enzim. BTP yang berasal dari hewan, tanaman, atau mikroba yang dapat menguraikan secara enzimatis, misalnya membuat pangan menjadi empuk dan lebih larut. Kemudian yaitu peningkatan kualitas nilai gizi. Bahan tambah pangan yang berupa asam amino, mineral, dan vitamin baik tunggal maupun campuran. Selanjutnya yaitu stabilisator kelembapan. Bahan tambah pangan yang menyerap kondisi lembab, uap air, sehingga dapat mempertahankan kadar air pada makanan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pewarna. Pewarna memberikan kesan menarik bagi konsumen. Pewarna juga berfungsi sebagai menyeragamkan warna makanan. Kemudian yaitu menstabilkan makanan, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan. Selanjutnya mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Yang akan saya bahas pertama yaitu pewarna alami. Contoh dari pewarna alami yaitu kunyit, daun saji, buah coklat, daun jati, dan wortel. Kelebihan dari penggunaan pewarna alami yaitu aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Selain memiliki kelebihan, pewarna alami memiliki kekurangan, yaitu pilihan warnanya sangat terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis, dan selain itu tidak praktis. Selanjutnya yaitu pewarna sintetis. Contoh dari pewarna sintetis yaitu Tartrazine, Sunset Yellow, Brilliant Blue FCF. Warna sintetis memiliki kelebihan yaitu pilihan warnanya yang banyak dan lebih praktis. Selain memiliki kelebihan, pewarna sintetis juga memiliki kekurangan yaitu tidak menghasilkan aroma, ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit pada manusia. Pada slide berikut terdapat contoh dari pewarna terlarang dan berbahaya. Yang pertama yaitu methyl yellow yang menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandungan dan saluran kemih. Selanjutnya yaitu rhodamin B, menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pemanis buatan. Rasanya lebih manis dan dapat membantu mempertajamkan penerimaan terhadap rasa manis, dan harganya juga cukup lebih murah. Kemudian yang akan saya bahas yaitu pengawet. Pengawet digunakan untuk mengawetkan pangan yang mudah rusak. Kemudian untuk menghambat atau memperlambat proses fermentasi atau pengasaman atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Selanjutnya itu pengawet berbahaya atau yang dilarang. Yang pertama yaitu boraks. Boraks banyak digunakan pada pembuatan bakso, mie basah, pisang molen, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Boraks memberikan tekstur lebih kompak atau kenyal dan memperbaiki penampakannya. Boraks biasanya digunakan sebagai antiseptik atau pembunuh kuman. Kemudian bahan pengawet yang dilarang selanjutnya yaitu formalin. Banyak digunakan pada tahu, mie basah, atau ikan. Formalin sendiri digunakan untuk mengawetkan mayat atau organ tubuh. Bahan tambah pangan yang selanjutnya yaitu penyedap rasa dan aroma. Kemudian pengumulsi, pemantap atau pengental makanan. Dan yang selanjutnya yaitu antioksidan. Kemudian yaitu pengatur keasaman. Bahan tambah pangan yang selanjutnya yaitu anti kempal. Bahan tambah pangan selanjutnya yaitu pemutih dan pematang tepung. Kemudian ada pengeras. Dan yang terakhir yaitu sekuestran. Berikut adalah keterangan label pada pewarna, keterangan label pada pemanis buatan, kemudian keterangan label pada pengawet. Baiklah, sekian penjelasan materi bahan tambah pangan oleh saya.
Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.